Terima kasih Saudara, Ada masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, terpengaruh minuman keras, seorang pria di Ngawi nekat membakar kandang ternak dan api merembet ke rumahnya. Kejadian bermula saat pelaku tersinggung dan emosi saat ditegur istrinya agar tidak mabuk-mabukan lagi. Bayu, warga desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, diringkus polisi dan warga saat berupaya sembunyi di persawahan desa setempat. Sedangkan petugas pemadam kebakaran Kota Ngawi dibantu warga terus melakukan pemadaman api. Peristiwa terjadi pada Rabu malam, berawal ketika pelaku pulang ke rumahnya setelah minum minuman keras. Sesampai di rumah, pelaku cekcok dengan sang istri Sutarti karena pelaku tersinggung dan emosi saat diingatkan agar tidak mabuk-mabukan lagi. Pelaku yang marah dan dalam pengaruh miras lalu nekat mengambil bensin dan membakar kandang ternak miliknya. Namun api ternyata membesar dan merembet ke rumahnya. Saya tadi di sini sudah terbakar, terus inisiatif sama lingkungan ngambil itu sibel langsung saya semprot-semprotkan. Api sempat membesar, Pak? Sempat besar. Terus yang punya rumah kemana, Pak? Dalam? Yang punya rumah kemana? Nggak tahu, tadi kan bentrok sama istrinya. Oh, jadi apa memang sengaja dibakar bagaimana? Saya nggak tahu. Jadi sempat cekcok menurut sama istrinya. Cekcok sama istrinya. Tahu-tahu rumah terbakar gitu. Jadi suami korban yang mana bernama Bayu. Ya mungkin sebelumnya memang karena terpengaruh minuman keras ya. Akhirnya terjadi cekcok setelah ditegur istrinya. Akhirnya karena emosi, akhirnya membakar, yang awalnya membakar bekas kandang kambing. Ya, mungkin karena masih tersulut emosi, ya mungkin akhirnya terjadi pembakaran di dalam rumah. Kini pelaku ditahan dan masih diperiksa oleh polisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, setelah dirawat di rumah sakit, 1 dari 4 korban ledakan balon udara di Ponorogo akhirnya tewas. Polisi masih melakukan pemeriksaan 15 remaja, termasuk seorang perangkat desa yang diduga sebagai donatur pembuatan balon udara maut tersebut. Ilham Nugroho, usia 14 tahun, warga desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, Rabu malam. Jenazah anak ke-7 dari 8 bersaudara pasangan Parto dan Sumining tiba di rumah duka Kamis 16 Mei 2024 sekitar pukul 4. Puluhan teman Ilham di SMP Negeri 1 Balong ke rumah duka dan mengantar pemakaman korban. Ratusan siswa di SMP Negeri 1 Balong juga menggelar sholat gaib di masjid sekolah. Di mata teman, Ilham merupakan sosok periang dan baik hati. Nggak terlihat neko-neko di sekolah, nggak pernah? Nggak. Jadi itu orangnya kayak cowok-cowok yang anak-anak yang kayak sekarang, tapi dia itu nggak pernah kayak neko-neko, kayak main-main sama guru atau membuat masalah itu kayak nggak pernah gitu. Dia juga anak yang alim karena sempat jadi lulusan tahfidz juga. Gitu. Kaget nggak dengan kabar meninggalnya itu? Ya, shock sih. Kita berharapnya juga, karena kan Selasa nanti kita juga mau wisuda. Harapannya juga dia bisa datang walaupun gimana pun kondisinya, tapi mungkin Allah lebih sayang Ilham. Dengan kejadian itu akan bisa ikut mendoakan semoga arwah anak saya Ilham Nugroho diterima di sisinya, dihapus segala salah dan khilafnya, semoga dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kejadian ini akan memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi anak-anak kami untuk selalu waspada dan Polisi masih terus menyelidiki meledaknya balon udara. Selain menewaskan 1 orang, masih ada 1 korban yang dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di tangan dan kaki. Sementara 2 lainnya sudah sembuh dan diperiksa sebagai saksi. Selain belasan remaja, polisi juga memeriksa sekretaris desa yang diduga menjadi donatur. Terus sampai hari ini sudah berapa saksi yang sudah diperiksa kemarin? Untuk perkembangan kasus, kemarin langsung dibawa ke Polres. Kemarin yang sempat dibawa diamankan 15 orang. Untuk perkembangan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan, demikian. Informasinya perangkat juga diperiksa sebagai saksinya, perangkat desa. Ada, mungkin kemarin sebagai penyadaran atau bagaimana, itu sudah juga
termasuk yang ada di data tersebut. 4 remaja terluka saat petasan yang digantungkan di balon udara yang mereka terbangkan meledak Senin 13 Mei 2024 sekitar pukul 6. Meski sudah memeriksa 15 saksi, namun polisi belum menetapkan satupun tersangka. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, motor yang baru saja mengisi bahan bakar terbakar di SPBU Sukowidi, Banyuwangi. Besarnya api yang membakar motor sempat membuat panik warga dan petugas SPBU. Pemilik motor langsung kabur setelah mengetahui kendaraannya terbakar. Sepeda motor yang terbakar di kawasan SPBU Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi pada Kamis siang sempat membuat panik warga dan karyawan SPBU. Petugas SPBU berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun mengalami kesulitan karena besarnya kobaran api. Belum diketahui penyebab terbakarnya sepeda motor. Dari keterangan petugas SPBU, pemilik sepeda motor sudah 2 kali mengisi bahan bakar di SPBU. Setelah 2 kali melakukan pengisian, kendaraan ini tiba-tiba saja terbakar saat akan keluar dari kawasan SPBU. Mengetahui kendaraannya terbakar, pemilik kabur meninggalkan kendaraannya yang hangus terbakar. Awal mulanya tadi karena dia pengangsu, Mas. Jadi dia sudah ngisi kedua kalinya, sama pihak operator kami sudah dilarang, tapi dia tetap maksa. Akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi, dia muter balik ke sini, lari. Setelah itu pedanya dibuang kebakaran, Mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, nggak tahu kemana, Mas. Oh, nggak ada orangnya, Insiden terbakarnya sepeda motor di SPBU ini masih dalam penyelidikan tim unit reskrim Polsek Kalipuro, Banyuwangi. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, musim haji membawa berkah penyedia jasa perbaikan atau reparasi tas haji di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Surabaya. Banyak calon haji yang memperbaiki tali tas dan memodifikasinya agar lebih kuat. Hasilnya pemilik usaha perbaikan tas saat musim haji seperti ini bisa meraup omset jutaan rupiah per hari. Selama di asrama haji, salah satu tempat yang ramai didatangi calon haji adalah jasa servis atau reparasi tas. Calon haji banyak yang menggunakan jasa tersebut untuk memperkuat jahitan tali agar tidak putus atau memperbaiki tas yang rusak. Salah satunya Tulus. Calon haji ia memodifikasi tali tasnya agar lebih kuat dan tidak putus saat digunakan. Perbaiki apa, Pak? Memperbaiki tali. Tali selempang ya? Tali selempang. Kenapa, Pak, diperbaiki? Ya, kalau tidak diperbaiki, tadi milik teman saya ini sudah ada yang putih. Oh, iya. Berarti kurang kuat ya, Pak ya? Iya, kurang kuat. Harganya berapa, Pak, sekali? Satu ini 25. 25. Ya. Bapak memperbaiki tas ini aja, berarti? Iya. Banyaknya calon haji yang menggunakan jasa perbaikan tas ini membawa berkah bagi penyedia jasa reparasi tas haji. Dalam sehari, rata-rata 200 hingga 300 calon haji yang memperbaiki tasnya dengan harga 1 kali perbaikan tali tas Rp25.000. Tak tanggung-tanggung, omset per hari mencapai 6 juta rupiah. Biasanya sih mereka sih rata-rata mengganti tali selempang karena banyak yang kurang kuat sama tali pinggangnya, sama memperbaiki tas yang istilahnya ya jahitannya kurang ini istilahnya agak brodol lah, makanya ada mesin jahit juga kan di sini kan. Jadi memperbaiki dan memperkuat aja ya? Iya, memperbaiki dan memperkuat aja. Biasanya ramenya kapan, Pak? Ramenya biasanya jam-jam tertentu, biasanya habis sholat subuh sama habis sholat isya. Asrama Haji Embarkasi Surabaya menjadi tempat transit calon haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Setiap hari selama musim haji, secara bergantian ada 5 kloter yang keluar masuk asrama haji. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.